Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang XBRL. Apa sih XBRL itu? XBRL atau Extensible Business Reporting Language adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis, yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Adapun manfaat dari penggunaan XBRL ialah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan mengotomasikan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisa dan kualitas informasi yang akan digunakan untuk pengembalian keputusan. XBRL saat ini telah digunakan dalam proses pelaporan di berbagai sektor termasuk perbankan, asuransi, regulator sekuritas, data provider, dan perpajakan. Bursa Efek Indonesia akan mengimplementasikan XBRL karena memberikan manfaat. Yang pertama, untuk menyempurnakan proses pengumpulan data pelaporan emiten supaya lebih efisien, komprehensif, dan dapat diandalkan informasinya. Kedua, meningkatkan daya saing produk-produk yang ditawarkan kepada investor. Terakhir, yaitu memperkokoh keterbukaan dan keutuhan informasi pasar modal, serta meningkatkan pelayanan untuk semua konsumen informasi pasar modal. XBRL diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan, seperti analis, investor, dan regulator, dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. XBRL tidak mengubah informasi yang dilaporkan, hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan. Adapun tujuan utama XBRL yaitu bagaimana sebuah bisnis, data, dan data keuangan dapat dengan mudah dipertukarkan, dibandingkan, dan digunakan tanpa adanya kendala bahasa dan standar akuntansi. Yang kedua, XBRL bekerja dengan membuat suatu tanda atau tag yang dapat diidentifikasi atau dikenal untuk setiap data dan data tertentu yang spesifik. Yang terakhir, metode ini akan memudahkan pihak lain dalam memperoleh dan memproses data secara elektronik tanpa adanya kebutuhan menerjemahkan dan menginput data ulang. Dan adapun keuntungan XBRL yaitu yang pertama, untuk melakukan analisis laporan yang lebih baik, penghematan biaya, lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan, mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual di antara laporan, mengurangi input ulang data, berguna untuk penyebaran informasi menggunakan internet, standarisasi format pelaporan. Dan adapun taksonomi XBRL adalah sebuah kamus yang digunakan dalam format XBRL. Kamus ini adalah skema kategorisasi yang mendefinisikan tag khusus untuk setiap elemen data keuangan. Contohnya yaitu laba bersih. Selanjutnya yaitu yurisdiksi nasional memiliki peraturan akuntansi yang berbeda, sehingga masing-masing yurisdiksi nasional dapat memiliki taksonomi tersendiri untuk pelaporan keuangan. Berbagai macam organisasi termasuk regulator, industri tertentu, atau bahkan perusahaan juga memerlukan taksonomi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan bisnis. Sebuah taksonomi khusus juga dapat dirancang untuk mendukung pengumpulan data dan pelaporan internal dalam sebuah organisasi. Adapun laporan bisnis yang disajikan dalam format XBRL dinamakan sebagai instance dokumen. Informasi yang terdapat dalam instance dokumen dapat digunakan secara interaktif sebab data dalam instance dokumen tersebut dapat diakses, diekstrak, dan diproses secara elektronik. Adapun validasi dalam XBRL yaitu yang pertama, validasi keberadaan atau existence validation, yaitu kewajiban untuk mengisi akun-akun yang telah ditentukan. Contohnya, aset lancar, aset tidak lancar, total aset, dan total ekuitas. Dan yang kedua, validasi asersi atau assertion validation, yaitu validasi atas kesesuaian dan keterhubungan suatu akun antar laporan dalam laporan keuangan. Contohnya, nilai kas dalam laporan posisi keuangan dengan nilai kas dan laporan arus kas.